Selamat datang kembali di channel Mbah. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik channel ini. Dan buat yang baru gabung, Mbah ucapin selamat bergabung. Silahkan subscribe dulu biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten seram dari channel Mbah ya. Pada segmen kali ini, Mbah mau cerita tentang sebuah tambang kapur. Jadi tambang ini tuh udah terbengkalai selama bertahun-tahun. Konon katanya banyak warga yang ngelihat penampakan di tambang itu. Kadang mereka ngedengar suara cewek yang lagi nangis. Dan gak jarang juga mereka ngedengar tiba-tiba tambang itu beroperasi lagi. Kayak ngelihat para pekerja yang ada di tambang itu. Padahal kan udah bertahun-tahun tambang itu terbengkalai. Nah, cerita-cerita warga ini Mbah kumpulkan dan Mbah tulis ulang menjadi sebuah cerita. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini tentang si Rudi. Dia ini adalah seorang pengusaha penjual baju di kampungnya. Dia juga udah punya toko yang lumayan besar lah di kampungnya. Dan si Rudi ini tiap belanja dia ke pasar Tanah Abang karena di sana kan pusat grosir ya. Setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali dia pergi ke Tanah Abang buat belanja. Biasanya sendirian ke sananya. Tapi pada satu hari dia ngajak adiknya namanya si Rani buat belanja ke pasar Tanah Abang. Sebenarnya mereka juga pengen main sih ke Kota Tua. Jadi pas beres belanja, mereka mainlah ke Kota Tua. Nggak kerasa ternyata hari makin sore dan mereka kemalaman. Pas sampai di stasiun Rangkas Bitung, itu udah jam 9 malam. Nah, si Rani kan cemas ya. Dia tahu kalau jalan yang bakal dia lewati itu ada tambang yang angker di sana. Kata Rani gini ke kakaknya. Kak, aku takut gimana ini udah malam. Jawab si Rudi kayak gini. Tenang dek, kakak udah biasa pulang malam. Jangan khawatir lah. Si Rudi ini nyoba buat nenangin adiknya biar gak takut. Padahal dalam hati si Rudi juga takut sih. Soalnya dia tahu kalau tambang itu terkenal angker. Bahkan gak jarang dia juga ngedenger cerita ada kuntilanak berjubah merah di tambang itu. Nah, akhirnya mereka berangkat dari stasiun Rangkas Bitung pulang ke rumahnya. Perjalanan itu sekitar 3 jam lah karena memang melewati perhutanan, terus perkebunan karet, terus ada perkebunan sawit juga. Pokoknya dia itu rumahnya di pedalaman, jauh dari kabupaten. Awal-awal tuh 30 menit pertama mereka ngelewatin perkampungan warga itu nggak terjadi apa-apa. Tapi pas udah masuk ke perkebunan karet, tiba-tiba aja si Rani ini bilang ke kakaknya, Kak, aku kebelet pengen pipis. Nah Rani ini kebelet pipis. Kata si Rudi, tahan deh, nanti aja di rumah. Tapi Rani udah gak kuat, dia pengen pipis. Akhirnya Rudi berhenti di pinggir jalan. Tepat di deket pohon lah, pohon besar di situ. Nah Rudi ngambil botol di tasnya, terus dia kasih ke si Rani. Akhirnya si Rani pipis tuh di pinggir jalan, tepatnya di bawah pohon itu. Udah beres, mereka lanjut lagi jalan. Gak lama kemudian, hujan deras. Buru-buru si Rudi tuh ngegas motornya. Itu dia nyari tempat berteduh lah kayak warung atau gubuk. Dan kebetulan di pinggir jalan itu ada gubuk, tepatnya itu warung mie sih. Buru-buru Rudi parkirin motornya di sana. Mereka berdua nampir di warung itu buat berteduh, sekalian makan Indomie. Nah, si penjaga warung ini cewek cantik, tapi dia kayak pakai kebaya dan dikonde. Terus tubuhnya itu kayak bau melati gitu. Si Rani sama si Rudi ini nggak curiga awalnya. Mereka pesen mie, terus mereka makan di sana. Terus si penjaga warungnya sangat ramah, nggak kayak hantu gitu. Padahal kan mana mungkin ada pedagang mie di tengah-tengah perkebunan karet dan itu jalannya sepi banget, udah nggak ada siapa-siapa dan warung mie itu masih buka. Nah, tapi pas si Rudi mau bayar nih, pas beres makan dia mau bayar. Pas dia mau bayar, pedagangnya nggak ada, hilang, entah kemana gitu. Rani bingung kan, Kak, pedagangnya kemana? Langsung kan si Rudi manggil-manggil, Bu, nggak ada siapa-siapa.
Dan pas mereka berdua noleh lagi ke warung itu udah tutup gitu aja. Itu tuh kayak emang gubuk yang udah bertahun-tahun udah gak diisi. Wah, mereka langsung merinding kan. Terus kebetulan hujan udah mulai reda nih. Mereka jalan lagi, bawa motor lagi. Pas di perjalanan, Rudy sama Rani ini diem aja. Mereka sama-sama takut sebenarnya, gak mau bahas kejadian tadi. Dan pas di tengah jalan, mereka ngeliat si pedagang itu berdiri di antara pohon-pohon karet. Rudy langsung panik, dia ngebut lagi sekuat tenaga. Rani pegangan sama si Rudy ya kan. Mereka belum nemuin perkampungan. Itu perkebunan karet jauh banget. Nah, dan gak lama kemudian tiba-tiba aja si Rudy ngelihat ada nenek-nenek di pinggir jalan. Nenek-nenek itu kayak ngelambaikan tangan gini. Kata si nenek itu, dia kayak minta tolong gitu. Rani udah curiga kalau itu bukan manusia. Rani bilang ke kakaknya, "Kak, lanjut aja jalan, jangan berhenti." Tapi si Rudy kayak yakin kalau itu tuh emang nenek-nenek yang lagi minta tolong. Akhirnya dia bilang ke adiknya, "Kita samperin aja, Dek. Takutnya dia emang lagi minta tolong." Akhirnya si Rudy turun di depan nenek itu. Dia ngampirin nenek itu kan. "Nenek kenapa?" Si nenek itu tatapannya kosong terus lurus ke depan sambil bilang kayak gini, "Hati-hati di jalan." Begitu kata si nenek itu. Nah, si Rudy kan langsung merinding ya, kenapa bisa bilang hati-hati gitu? "Emang kenapa, Nek?" kata si Rudy. "Kalian kualat." Begitu katanya. Rudy makin bingung, kualat apa yang udah mereka lakukan. Pas si Rudy noleh ke si Rani, "Dek, ini kita kualat kenapa?" tanya si Rudy. Si Rani malah nunduk aja, dia kayak takut gitu sambil menggelengkan kepala. Nah, pas si Rudy noleh lagi ke si nenek itu, tiba-tiba neneknya udah hilang gitu aja. Gak lama kemudian, mereka pun udah mau deket ke kawasan pertambangan. Nah, pas udah mau nyampe ke kawasan pertambangan itu, si Rani yang tadi diem aja, tiba-tiba dia kayak nyerocos sendiri gitu. Kayak bilang, kayak pokoknya kata-kata yang emang gak masuk akal. Kayak ngebahas, dia tiba-tiba ngebahas bulan, ngebahas langit, ngebahas pepohonan di sampingnya. Itu sangat tidak masuk akal. Si Rudy udah curiga, wah ini pasti adikku ini kesurupan nih. Buru-buru kan si Rudy semakin ngebut. Dan tepat di depan pertambangan itu, tiba-tiba si Rudy ngeliat sosok adiknya di pinggir jalan sambil nangis minta tolong. Wah, Rudy kaget, dia langsung ngerem mendadak. Terus dia noleh ke belakang. Ternyata yang ada di belakang si Rudy ini bukan adiknya, tapi kuntilanak berjubah merah. Kuntilanak itu langsung terbang, dia masuk ke semak-semak dan ngilang gitu aja. Rudy turun dari motornya, terus dia ngampirin si adiknya itu, si Rani. Tapi pas si Rudy mau megang tangannya, tangan si Rani itu kayak membias gitu aja, gak bisa dipegang, kayak roh gitu. Dan dia hilang gitu aja. Wah, Rudy langsung panik kan. Dia ngambil smartphone-nya, maksudnya tuh pengen ngehubungin keluarganya yang di rumah biar ngejemput ke sini. Tapi sayangnya gak ada sinyal. Dan gak ada motor atau mobil yang lewat saat itu, karena memang udah hampir 9:30 lah. Udah malam dan kawasan itu memang sepi banget. Tapi pas Rudy nyalain senternya, dia kayak ngedenger suara sayup-sayup adiknya yang ada di daerah pertambangan itu. Kebetulan jalannya kan naik nanjak gitu ya, jalannya nanjak. Nah, Rudy naiklah ke jalan itu. Dia jalan kaki, motornya dia parkirin di pinggir jalan. Nah, suara sayup-sayup adiknya itu ada di area pertambangan. Akhirnya dengan memberanikan diri kan, Rudy masuk ke pertambangan itu. Kebetulan pertambangannya gak ada gerbang. Dia cuma kayak portal aja, portal tua yang udah lama banget gak berfungsi. Si Rudy ngolongin portal itu, dia masuk ke daerah pertambangan. Dan
Di pertambangan itu nggak ada lampu. Itu cuma penerang itu kayak cuma cahaya bulan aja. Rudy tuh cuma pakai senternya, dia nyari-nyari di mana adiknya sambil manggil-manggil kan, Rani, Rani. Itu. Nah, pas dia lagi manggil-manggil adiknya, tiba-tiba ada kakek tua yang menghampirinya dari belakang. Dia bilang kakek tua itu kayak gini, "Kamu lagi cari siapa?" Kata kakek tua itu. Rudy kaget kan, dia noleh ke belakang. Dia gak nyangka kalau di pertambangan itu ada orang. Terus Rudy bilang ke kakek itu, "Kek, adik saya hilang, tolong adik saya." Kakek itu umurnya kisaran 50 tahun lah. Dia berjenggot, terus jenggotnya itu udah putih banget. Terus dia juga udah beruban, tubuhnya kurus. Si kakek itu bilang, "Emang apa yang udah kamu lakukan?" Si Rudy ingat-ingat, padahal dia ngerasa tuh nggak ada hal-hal aneh yang udah diperbuat sama Rani dan si Rudy. Dia tuh kayak ngerasa nggak bersalah. Kata si Rudy kayak gini, "Kami nggak ngelakuin apa-apa kayak di tambang ini, kami baik-baik aja." Terus si kakeknya komat kamit sambil mejemin mata. Dia memejamkan mata kan. Nah, sambil komat pamit. Pas melek lagi, si kakeknya bilang, "Adikmu itu kualat. Dia ngencingin pohon keramat yang emang di situ ada penghuninya. Dan penghuni pohon keramat itu adalah salah satu demit di pertambangan ini." Kata si kakek itu. Rudy langsung panik. Dia bilang, "Apa yang harus saya lakukan, kek? Tolong adik saya, kek. Temukan adik saya. Adik kamu bisa ketemu, tapi kamu harus melakukan suatu ritual dulu." Kata si kakek itu. "Apapun, kek. Ritual apapun saya lakukan," kata si Rudy. "Asal adik saya ketemu." Akhirnya si kakek itu ngebawa si Rudy ke sebuah tower. Nah, tower itu dia kayak alat untuk tambang lah, tapi ada kayak kolongannya. Terus si Rudy suruh duduk sila di kolongan itu. Udah gitu, Rudy sebelum melakukan ritual dia nanya kan, "Nama kakek siapa?" "Panggil saya Abah Kuir," kata si kakek itu. Ritual itu pun dilakukan. Si Rudy disuruh merem sama Abah Kuir. Terus Abah Kuir baca mantra-mantra. Nah, dan pas si Rudy melek, tiba-tiba aja dia udah ada di tengah-tengah kuburan. Dan kuburan itu kayak ada di tengah-tengah hutan. Banyak pohon-pohon besar di sana. Rudy heran, kenapa tiba-tiba dia ada di tengah kuburan kayak gini? Dia pun bangun dan nyari Abah Kuir. Tapi Abah Kuir itu hilang entah kemana. Buru-buru Rudy nyalain senter di HP-nya. Dia nyorotin senter itu ke segala arah. Dan ternyata makam-makam di kuburan itu, batu nisannya dibungkus pakai kain kafan. Rudy bener-bener bergidik ngeri ngelihat makam-makam itu. Itu kayak semacam makam keramat. Dia pun jalan ke arah barat. Dia nyari jalan keluar dari makam itu. Gak lama kemudian, dia kayak ngedenger suara gamelan dari kejauhan. Nah, buru-buru si Rudy ngampirin suara gamelan itu. Pelan-pelan dia ngedekat. Dan dari balik pepohonan, dia ngintip ada rombongan orang yang lagi nabuh gamelan. Ada 5 orang penari di antara penabuh itu. Salah satu penari itu adalah si Rani, yang gak lain adiknya si Rudy. Si Rani ini kayak dikendalikan. Tatap matanya kosong. Dia menari-nari di tengah-tengah para penabuh gamelan. Rudy pun heran, kenapa tiba-tiba adiknya ada di sana? Tanpa ancang-ancang lagi, si Rudy langsung ngebawa adiknya. Bahkan adiknya itu langsung dibopong gitu aja. Si Rani gak berontak. Tatap matanya masih kosong, wajahnya juga pucat. Rudy lari dari komplotan gamelan itu. Semakin lama, suara gamelan itu semakin tidak terdengar. Si Rudy ini lari buat nyari jalan keluar dari pemakaman. Untungnya dari kejauhan, dia kayak ngelihat cahaya lampu mobil yang lewat. Nah, Rudy yakin
Kalau nggak jauh dari tempatnya berdiri, itu ada jalan raya. Buru-buru Rudy menghampiri sumber cahaya tadi. Akhirnya, dia keluar dari pemakaman itu. Rudy meletakkan adiknya di pinggir jalan. Dia berusaha untuk menghubungin keluarganya di rumah. Tapi sialnya, sinyal masih nggak ada. Rudy cuma bisa berharap ada seseorang yang melintas di jalan itu. Dia udah gak peduli sama motornya yang diparkir entah di mana. Akhirnya tiba-tiba aja ada mobil losbak yang melintas di jalan itu. Rudy memberhentikan mobil losbak tersebut. Untungnya si pengemudi losbak ini mau memberi tumpangan ke si Rudy. Dan mereka pun sampai di kampung. Kedua orang tua Rani bener-bener nangis ngelihat anaknya kayak kesambet gitu. Anaknya gak bisa ngomong. Tubuhnya lemes tapi matanya masih melotot. Detak jantungnya juga masih ada. Si Rani ini masih hidup. Cuman dia kayak orang kesambet. Bapaknya Rudy manggil Ustadz Zainal buat minta tolong. Kebetulan di kampung itu Ustadz Zainal ini ahli ruqyah. Dia sering ngeruqyah orang-orang yang kesurupan. Nah, diruqyah lah si Rani. Si Rani ini langsung ngamuk dan minta ampun. Akhirnya jin itu berhasil dikeluarkan dari tubuh si Rani. Rani pun kembali seperti semula. Kondisi Rani berangsur-angsur membaik. Hingga 3 hari kemudian Rani udah sembuh total. Rudy sadar kalau dia itu nggak boleh bertingkah sembarangan di tempat-tempat yang mereka nggak kenal, kayak di bawah pohon. Siapa tahu kan di tempat-tempat kayak gitu jadi sarangnya demit atau sarang makhluk halus. Mulai dari sana Rudy dan Rani hati-hati dalam bertindak. Selesai. Terima kasih udah nyimak cerita Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.